Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan visi dan misi dari Ultramilk dan Indomilk. Ultramilk sendiri memiliki visi untuk menjadi perusahaan terkemuka di industri makanan dan minuman dengan fokus pada produk berkualitas tinggi dan inovatif. Misinya meliputi produksi berbagai produk berkualitas, memperluas jaringan distribusi, serta menerapkan praktik bisnis berkelanjutan. Sementara itu, Indomilk memiliki visi turut mencerdaskan anak bangsa dengan misi memproduksi susu berkualitas tinggi yang terjangkau, memberikan kepuasan konsumen, dan menjunjung keunggulan produk. Kedua perusahaan mencerminkan visi dan misi mereka dalam strategi pemasaran, seperti promosi kesehatan oleh Ultramilk dan kampanye edukasi oleh Indomilk, yang bertujuan memenuhi kebutuhan konsumen mereka. STP, Segmentation, Targeting, and Positioning. Kalian pasti nggak heran lagi kan dengan dua merek produk ini? Ya, betul sekali. Ultramilk dan Indomilk merupakan dua merek yang terkenal di kategori susu AHT di Indonesia loh. Segmentation. Ultramilk memiliki segmentasi pasar yang sangat beragam. Mereka menawarkan produknya di berbagai kalangan, mulai dari kalangan anak-anak hingga orang dewasa. Salah satu produk unggulannya untuk anak-anak adalah Ultra Mimi ini. Susu yang dirancang dengan kemasan yang menarik dan rasa yang disukai oleh anak-anak. Strawberry, vanilla, dan original. Nah, Ultra Milk juga memiliki varian yang rendah lemak loh, yang diperuntukkan untuk orang dewasa yang peduli akan kesehatan dan pola hidup yang sehat. Indomilk awalnya hanya berfokus pada segmentasi pasar untuk ibu dan anak. Namun, pada tahun 2017, Indomilk sudah memperluas segmentasi pasarnya yang menyasar pada generasi muda dan kaum milenial. Seperti halnya produk Indomilk Busan Vanilla Flavor ini yang dirancang dengan kemasan yang praktis dan ala Korea-Koreaan agar menarik perhatian kaum remaja pada saat sekarang ini. Targeting. Ultra Milk ditargetkan untuk berbagai usia dan latar belakang yang berbeda, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Contohnya seperti Ultra Mini ini untuk anak-anak dan Ultra Low Fat untuk orang dewasa yang peduli akan kesehatannya. Indomilk memahami bahwa generasi muda tidak hanya mencari produk yang bernutrisi, tetapi juga yang lebih praktis dan modern. Seperti halnya Indomilk Busan Vanilla Flavor ini, dia memenuhi kebutuhan tersebut dan menawarkan berbagai nutrisi dan kemasan yang sehat dan praktis. Positioning. Kalian tahu kalau Ultra Milk memposisikan dirinya sebagai pemimpin di kategori produk susu UHT di Indonesia. Fokus pada nutrisi yang bahkan dalam produknya memiliki 90% susu murni untuk bahan utama dalam produk tersebut. Ini memberikan kesan bahwa susu Ultramilk adalah pilihan yang tepat untuk keluarga yang sehat, alami, dan ideal untuk seluruh keluarga di Indonesia. Indomilk memposisikan dirinya sebagai brand inovatif yang berfokus pada generasi muda dan kaum milenial. Salah satu contoh produknya yaitu Indomilk Busan Vanilla Flavor ini yang menunjukkan bahwa kepraktisan dan trendy yang menjadikan nilai jual yang utama. Iklan yang diberikan pun tidak kalah-kalah loh. Mereka mengambil artis-artis Korea yang menjadi trendy bagi kalangan remaja pada saat sekarang. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazan Zaira. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan tentang analisis strategi marketing pada dua brand susu yaitu Ultramilk dan Indomilk. Nah, di sini saya akan ngebahas tentang analisis 8P marketing mix. Baik, langsung saja kita bahas. Jadi gini, kita bahas tentang 8P marketing mix buat produk susu, terutama Ultramilk dan Indomilk. Kalau soal produk, Ultramilk ini unggul banget karena pakai 90% susu segar dan ada varian rasa yang klasik kayak coklat, strawberry, sampai yang unik kayak taro. Tapi Indomilk juga nggak kalah unik, dia juga punya rasa yang lebih nyeleneh nih.
kayak melon sama pisang. Cuman bedanya kandungan susu segarnya Indomilk lebih sedikit, sekitar 30%. Terus lanjut ke harga. Ultramilk itu cenderung lebih mahal, sekitar 3.000 sampai 17.000. Nah, kalau Indomilk lebih murah, mulai dari 2.500. Jadi kesannya Ultramilk itu kayak produk yang lebih premium gitu. Sementara Indomilk lebih ramah di kantong sama untuk kalangan-kalangan yang mungkin mencari produk susu yang lebih murah. Terus kalau soal tempat distribusi, dua-duanya udah punya jaringan luas banget. Ultramilk ada 25.000 wholesaler sama 65.000 retailer, sedangkan Indomilk juga nggak kalah banyak. Bahkan mereka sama-sama udah masuk ke platform e-commerce loh, jadi gampang banget buat kita beli. Terus kalau soal promosi, Ultramilk lebih ke gaya hype dengan menggandeng selebriti terkenal kayak K-pop ITZY. Sedangkan Indomilk juga fokus ke diskon sama bundling harganya, biar konsumen lebih tertarik. Dua pendekatan yang berbeda, tapi sama-sama efektif sih. Terus kalau soal yang ada di balik produk ini, Ultramilk tuh lebih menonjolkan inovasi dan strategi kreatif, sedangkan Indomilk lebih personal nih, lebih kayak ngebangun hubungan baik sama konsumennya. Di sisi prosesnya, kedua sama-sama memanfaatkan teknologi digital, jadi kita sebagai konsumen ngerasa gampang nih kalau mau cari atau beli produknya. Terus dari segi kinerja, Ultramilk bisa dibilang pemimpin pasar ya, tapi Indomilk tetap juga menjadi pesaing kuat untuk produk Ultramilk tersebut, karena dia juga banyak inovasinya. Terakhir, soal program sosial, Indomilk kelihatan lebih fokus kegiatan GCR yang mendukung pendidikan dan kesehatan anak-anak. Sedangkan Ultramilk juga nggak kalah aktif dalam program sosial yang bersifat lebih umum. Jadi intinya, Ultramilk dan Indomilk punya pendekatan masing-masing buat ngambil hati konsumennya nih. Kalau suka yang premium, ya pilih Ultramilk. Kalau suka yang inovatif dan terjangkau, Indomilk bisa jadi pilihan. Baik, di sini saya akan menjelaskan 5 analisis strategi komunikasi pemasaran. Yang pertama ada advertising, yang kedua ada personal selling, yang ketiga ada sales promotion, yang keempat public relation, dan yang kelima ada direct marketing. Yang pertama ada advertising. Ultramilk menggunakan iklan modern seperti mengundang selebriti K-pop yaitu ITZY agar supaya mengundang generasi muda. Sedangkan Indomilk masih menggunakan iklan media tradisional seperti televisi dan media cetak dengan kampanye sederhana namun efektif. Nah, yang kedua ada personal selling. Ultramilk melakukan promosi secara langsung pada pameran-pameran atau acara-acara. Nah, kalau sedangkan Ultramilk dia masih menggunakan distributor untuk melakukan penjualan untuk dijualkan kepada konsumen. Nah, yang ketiga sales promotion. Ultramilk menawarkan kontes dan hadiah untuk menarik perhatian konsumen. Sedangkan Indomilk itu membuat paket diskon atau bundling untuk meningkatkan penjualan. Yang keempat, public relation. Ultramilk aktif dalam kampanye kesehatan dan kegiatan sosial, sedangkan Indomilk membangun hubungan baik kepada konsumen. Yang kelima, direct marketing. Ultramilk menggunakan media sosial dan email marketing, sedangkan Indomilk menggunakan brosur dan iklan di toko. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang saluran distribusi. Distribusi merupakan salah satu elemen penting dalam strategi pemasaran, terutama untuk produk Fast Moving Consumer Goods atau FMCG seperti susu UHT. Baik Ultramilk maupun Indomilk memiliki pendekatan yang berbeda dalam strategi saluran distribusi untuk menjangkau konsumen mereka secara luas. Yang pertama itu saya akan membahas brand Ultramilk. Ultramilk menggunakan pendekatan distribusi yang terencana dengan baik untuk memastikan produk mereka dapat diakses oleh konsumen di berbagai wilayah di Indonesia. Strategi distribusi terintegrasi mencakup terbagi 3. Yang pertama itu distribusi langsung. Ultramilk memiliki lebih dari 300 tenaga penjual dan lebih dari 100 armada kendaraan yang didedikasikan untuk mendistribusikan produk secara langsung. Jaringan distribusi ini mencakup lebih dari 25.000 grosir dan 65 pengecekan di saluran Indonesia.
Dengan model ini, Ultramilk dapat menjaga kualitas produk hingga sampai ke tangan konsumen, sehingga memperkuat hubungan dengan para retailer. Yang kedua itu ada distribusi retail. Ultramilk hadir di berbagai pasar modern seperti supermarket, minimarket, dan hypermarket. Selain itu, produk mereka juga tersedia di pasar tradisional, sehingga menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas. Yang ketiga itu ada distribusi online. Ultramilk memanfaatkan platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan marketplace lainnya untuk menjangkau konsumen yang lebih modern dan digital savvy. Penjual melalui platform online ini membantu Ultramilk untuk memperluas aksesibilitas produknya, terutama di daerah perkotaan yang memiliki tingkat adopsi teknologi tinggi. Keunggulan Ultramilk dengan jaringan distribusi yang sangat luas dan strategi yang terintegrasi antara pasar tradisional, modern, dan online, Ultramilk memiliki produknya selalu tersedia di tempat yang paling dibutuhkan oleh konsumen. Yang kedua itu saya akan membahas brand Indomilk. Indomilk memiliki pendekatan distribusi yang lebih fleksibel, terutama untuk menjangkau wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Yang pertama itu ada distribusi langsung. Indomilk menggunakan agen independen untuk mendistribusikan produk, terutama di luar Pulau Jawa dan daerah terpencil. Pendekatan ini memungkinkan Indomilk untuk tetap kompetitif dalam menjangkau konsumen di daerah yang memiliki infrastruktur distribusi tersebut. Yang kedua itu ada distribusi retail. Produk Indomilk tersedia di berbagai toko kelontong, pasar tradisional, dan supermarket besar di seluruh Indonesia. Fokus pada kehadiran toko-toko lokal ini memperkuat akseptabilitas produk, terutama untuk konsumen yang tinggal di daerah pedesaan atau semi perkotaan. Yang ketiga itu ada distribusi online. Indomilk juga memanfaatkan platform digital seperti marketplace dan aplikasi belanja untuk menjual produknya secara langsung kepada konsumen. Meskipun distribusi online mereka tidak seagresif Ultramilk, Indomilk tetap berusaha menarik perhatian konsumen yang aktif berbelanja secara digital. Keunggulan Indomilk itu ada pendekatan yang lebih fleksibel dengan memanfaatkan agen independen, memberikan keunggulan kompetitif dalam menjangkau konsumen di daerah yang lebih terpencil. Perbandingan strategi saluran distribusi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada jaringan distribusi fisik. Ultramilk memiliki keunggulan dalam cakupan distribusi fisik yang lebih besar, baik melalui pasar tradisional maupun modern. Indomilk lebih fokus pada fleksibilitas dengan memanfaatkan agen independen untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau. Yang kedua itu ada distribusi online. Keduanya memanfaatkan platform e-commerce untuk menjual produk secara langsung kepada konsumen. Namun, Ultramilk cenderung lebih agresif dalam penetrasi pasar digital, didukung oleh kampanye promosi dan konsisten. Yang ketiga itu ada wilayah. Ultramilk cenderung memiliki jangkau yang lebih kuat di wilayah perkotaan dan infrastruktur distribusi yang matang. Indomilk mengoptimalkan agen independen untuk menjangkau wilayah terpencil, sehingga memberikan akses kepada konsumen yang mungkin sulit dijangkau melalui jalur distribusi konvensional. Baik, selanjutnya kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya.
Dari analisis yang sudah dilakukan, dapat kita simpulkan bahwa Ultramilk dan Indomilk memiliki strategi pemasaran yang berbeda dalam memenuhi kebutuhan pasar UHT di Indonesia. Ultramilk unggul dalam kualitas produk, distribusi luas, dan komunikasi pemasaran yang modern. Sementara itu, Indomilk menonjol dalam inovasi produk, harga yang terjangkau, dan pendekatan yang relevan dalam generasi muda. Kedua brand ini berhasil memposisikan diri mereka di pasar melalui strategi yang sesuai dengan visi dan misi masing-masing. Ultramilk menargetkan pasar yang luas dengan fokus pada kualitas, sementara Indomilk lebih mengutamakan inovasi dan keterjangkauan untuk menarik konsumen muda. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemasaran tidak hanya bergantung pada satu faktor, melainkan kombinasi dari segmentasi, targeting, positioning, dan implementasi strategi pemasaran yang terintegrasi.